Oke. Baik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan ke Pak Bernard Larso yang akan menyampaikan firman Tuhan. Silakan Pak Bernard. Oke, terima Pak. kasih buat waktunya. Ya, Terima kasih buat semua. Oke, iya ini mungkin yang ke berapa ya? Ketiga kali saya pernah share di sini. Dulu sebelum ya, lockdown. ya, Ya, untuk ya. yang Zoom meeting mungkin ini baru pertama. Oke, baiklah saudara, senang sekali semua dalam keadaan baik. Ada yang di Indonesia, ada yang di Australia. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa atas kita semua. Kesetiaannya luar biasa. Oke, dan sebelum kita mulai, yuk kita doa sekali lagi yuk. Oke, Father, we thank you for everything, for all that you have given to us, especially for this moment as we gather together in this place, in our own places. Kami bersyukur Bapa for your goodness. And we pray, Holy Spirit, that you manifest yourself in the spirit of wisdom and understanding so that we can understand that something that we have never understood before. Terima kasih Bapa, Kau yang akan mengajari kami melalui Roh Kudus-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Oke, baiklah kita akan sedikit Bible study dan ini saya akan sangat cepat saudara karena biasanya materi about Holy Spirit saya menyelesaikan dalam 3-4 session. Tapi saya akan coba dalam 30 menit saja. Hopefully sebelum 30 menit. Nah, tentunya saya tidak bisa menuangkan semuanya, saya hanya ambil beberapa poin-poin penting saja. Ya, kita berdoa Roh Kudus sendiri yang akan membuka hati setiap kita sehingga kita bisa mengerti. Baiklah saudara. Nah, kita akan belajar why we need Holy Spirit. Topiknya adalah seperti itu. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Nah, sebetulnya sebelum kita tahu kenapa kita perlu Roh Kudus, kita perlu tahu siapa Roh Kudus itu. Siapakah Roh Kudus? Bukan apakah Roh Kudus. Nah, untuk referensi saya akan menggunakan New King James Bible. Nah, silakan saudara nanti ikuti dari Alkitab versi saudara masing-masing. Kalau saudara pakai versi bahasa Indonesia silakan atau versi yang lain. Ya, so hopefully kita bisa buka beberapa ayat, tapi kalau nggak sempat mungkin kita kutip saja garis besarnya. Tapi kalau sempat kita akan buka. Nah, sekali lagi Holy Spirit. Nah, ini adalah seperti kita tahu this is the person ya Holy Spirit ya. Siapakah Holy Spirit? Bukan apakah, karena Yesus sendiri bilang when he comes, saat ia datang. Bukan when it comes, tapi when he comes. Jadi itu menunjukkan bahwa Holy Spirit is a person. Nah, ini yang paling sulit dimengerti. Karena apa? Dengan mudah setiap kita tahu Yesus itu bagaimana, Yesus itu siapa. Kita mendengar cerita tentang Yesus, pribadi Yesus diajarkan kepada setiap kita bahkan dari Sunday School, saudara. Begitu juga dengan Bapa, Father. Karena dalam doanya kita selalu memanggil our Father, Bapa kami. Tapi yang namanya Holy Spirit, seringkali kita tidak mengenal yang satu ini, pribadi yang satu ini. Siapakah Roh Kudus itu? Kenapa kita perlu Roh Kudus? Apa apa yang dilakukan Roh Kudus untuk setiap kita? Nah, banyak banyak ayat di Alkitab sebetulnya ya hari ini yang kita akan buka. Tapi satu hal saudara, Eh, kita semua di ruangan ini percaya Yesus. Saya yakin kita semua percaya Yesus. Dan kita lahir baru semua. Mungkin beberapa ada yang bingung mungkin apa sih maksudnya born again, lahir baru. Tapi let's say kita semua adalah lahir baru. Setiap saudara percaya Yesus, setiap saudara lahir baru. In you, di dalam setiap saudara ada Holy Spirit. Alkitab berkata tanpa Holy Spirit kita tidak bisa berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Saat ini jika kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, itu karena Roh Kudus. Itu karena Roh Kudus. Nah, kita kembali sedikit ke zaman Yesus. Saudara tahu, kita semua tahu bahwa Yesus melayani di atas bumi ini 3,5 tahun, ya saudara, 3,5 tahun. Dan dia memulai pelayanannya itu pada saat dia usia 30. Dia disalib usia 33,5, kurang lebih. Nah, kalau saudara baca Matthew, Mark, Luke, and John, Injil, tercatat bahwa Yesus tidak pernah melakukan satu mujizat pun. Tidak, sebelum dia dipenuhi Roh Kudus. Ini Yesus, saudara. Dia tidak melakukan satu pelayanan apapun sebelum dia dipenuhi Roh Kudus. Dan segala mujizat demi mujizat yang dilakukan Yesus itu karena power dari dalam dirinya, kuasa Roh Kudus yang ada di dalam Yesus. Nah, saudara ingat ceritanya, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dia keluar dari sungai Yordan, maka langit terbuka.
Roh Kudus turun atasnya dalam bentuk burung merpati. Saudara ingat cerita itu, saya yakin dari Sunday School. Dan ada suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ya, jadi di titik itu, di momen itu, there is the Son, Jesus, lalu ada Roh Kudus yang berupa burung merpati, dan ada Bapa, tiga-tiganya in one moment. Bapa berkata, inilah anakku yang kukasih. Mulai saat itu baru miracle after miracle after miracle after miracle. Tidak pernah gagal. Tapi sebelum itu tidak pernah tercatat ada mujizat satupun yang dilakukan Yesus. Nah, Yesus sendiri, even Jesus himself, perlu Roh Kudus untuk melakukan pelayanan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita juga perlu, saudara. Kita juga perlu. Nah, siapa Roh Kudus ini? Holy Spirit is the Spirit of God. Alkitab yang berkata Roh Kudus ya adalah Roh Tuhan. Nah, kita harus ingat saudara, sekali lagi yang paling penting, yang paling krusial, setiap kita percaya Yesus di dalam kita, yes, right there, right in you, inside of you ada Holy Spirit, ada Roh Kudusnya. Mungkin kita bisa bilang, saya nggak merasa apa-apa, saya lahir baru, cuman nggak berasa apa-apa. Yes, this is not about feeling. Kita merasa atau tidak merasa, Holy Spirit itu ada di situ, with you. Nah, Yesus berkata, saat Yesus masih di atas bumi, sebelum dia disalib, dia menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Tapi baru janji saat itu, belum diberikan, belum, baru janji. Baru dijanji. Saudara bisa menemukannya di Yohanes 14 ayat 26. Boleh salah satu dibaca? Boleh Bung Arifin? Kalau boleh dibacakan Yohanes 14 26. Ya. Yohanes 4 ya. Kalau saudara mau tahu apa yang dijanjikan Yesus tentang Roh Kudus, apa isi peranan Roh Kudus? Saudara boleh buka Yohanes 14 26, Yohanes 15 26, Yohanes 16 ayat 8, ayat 11 dan ayat 13. Tapi kita buka aja Yohanes 14 ayat 26. John 14:26. Itu saat di mana Yesus mengajarkan Roh Kudus kepada murid-murid, tapi baru janji, belum dikasih, baru janji. Nah, kenapa belum diberikan? Karena Roh Kudus belum bisa turun atas manusia, atas para rasul, ya, sebelum Yesus disalib. Kenapa? Karena tidak satupun manusia saat itu adalah kudus. Manusia menjadi kudus itu hanya terjadi setelah salib, setelah Yesus naik salib. Karena untuk menguduskan setiap manusia diperlukan darah Yesus. The blood of Jesus. Nah, setelah Yesus mencurahkan darah naik salib, baru Roh Kudus bisa dicurahkan. Makanya Yesus bilang, lebih baik aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus itu nggak datang. Nah, saudara bisa bayangkan kalau saudara adalah salah satu dari rasul, katakanlah saudara salah satu dari 12 rasul, kemana-mana berjalan bersama Yesus, saudara melihat Yesus melakukan mujizat di depan mata saudara, saudara lihat orang mati bangkit, di depan mata saudara-saudara lihat Yesus berjalan di atas air, orang buta melihat, orang tuli mendengar, tiba-tiba suatu saat orang yang saudara ikuti bilang, "Hey guys, sorry, I gotta go. Aku pulang ya. Aku pulang ke tempat Bapa." Rasanya kayak apa? Rasanya kayak apa bayangin, gitu loh. Dan bukan cuman pulang, murid-murid tahu ini Yesus mau mati gitu loh. Itu rasanya mungkin seperti kayak nonton filmnya belum selesai, jagoannya mati di tengah-tengah. Ya itu ibaratnya aja. Oke boleh saudara, oke, yuk Pak Arifin boleh Yohanes 14 Ya, 26. Ini janjinya Yesus. oke. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, itu baru janji ya. Dia akan diutus Bapakku. Akan berarti belum, baru akan. Dan dibilang apa? Dia akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu. Nah, seringkali pada saat kita baca ini, kita membatasi kuasa Tuhan. Maksudnya apa segala sesuatu? Segala sesuatu itu ya segala hal. Segala-galanya. Semuanya. Dan di situ dikatakan Holy Spirit adalah penghibur, penolong. Dia akan menolong kita, dia akan memberikan penghiburan kita.
Boleh satu lagi, Yohanes 15 ayat 26 juga. Satu chapter sesudahnya. 15, tadi 14, 26, sekarang 15, 26. Boleh sekali lagi Pak Arifin. Nah ini baru Oke, baik. janji. Ya, Yesus ngomong itu saat itu, Yohanes 14, itu settingnya, itu adalah sebelum dia ditangkap. Ya, jadi dia sudah mau naik salib. Dia pesan sama muridnya, aku mau pergi, tapi aku tidak akan meninggalkan engkau sendiri. Bapakku akan mengirimkan seorang penghibur. Ya, dia memberikan penghiburan kepada muridnya. Ibaratnya aku mau pergi. Atau ini aku mau mati sebentar lagi. Tapi kamu tidak akan kubiarkan menjadi yatim piatu. Bapakku akan memberikan Roh Kudus. Oke, boleh. Yohanes 15 ayat 26. Oke, baik. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, itu dia. Dia akan bersaksi tentang aku. Ya, ini juga masih dijanjikan. Ya. Nah, tapi sekarang kita kondisinya beda. Nah, saya kasih gambaran sedikit, saudara. Zaman itu saat Yesus berada bersama murid-muridnya, murid-muridnya hanya bisa mengalami pengalaman God with us. Kalau mereka ngomong, mereka hanya bilang God with us. God dalam arti ini Yesus. Ya, God with us. Ya. Tapi yang kita alami sekarang bukan God with us saja, tapi God with us and in us. Saudara kalau baca di Yohanes 14, saudara akan menjumpai pada saat Yesus menjanjikan, dia bilang, the Spirit will be with you and in you. With you and in you. Bedanya apa, saudara? Nah, bayangkan, saudara, murid-murid bersama Yesus, ya, God with the disciples. With. Maksudnya with itu berarti Yesus hanya bisa berada satu waktu bersama murid-muridnya. Berarti habis itu dia akan pergi. To be with someone else. Maka dikatakan with you. God with you. Tapi yang kita punya sekarang, God bukan cuma with us, tapi in us. Di dalam. Berarti the Spirit doesn't come and go. Jadi kita baca perjanjian lama sama perjanjian baru, itu konteksnya akan berbeda. Now we have that Spirit in us. Gitu loh. Makanya Alkitab bisa berkata, I will never leave you nor forsake you. Nah, murid-murid Yesus zaman dulu nggak bisa ngalamin itu. Karena Yesus sekarang hanya bisa, Yesus itu sebagai manusia. Sebagai manusia, ada di satu tempat, dia tidak bisa di berbagai tempat. Tapi Holy Spirit is in us. Di dalam kita. Makanya with you and in you. Bisa dipisahin nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, problemnya kita sering mikir, saya tidak merasakan apa-apa ya. No, this is not about feelings, saudara. Baik kita merasakan apa enggak, the Spirit is in you if you believe in Jesus. You receive Jesus as Lord, as your Savior. The Spirit is in you. Baik kita merasa apa enggak, tetap the Holy Spirit is in you. Now, how good is that? Berapa luar biasanya, betapa luar biasanya. Nah, saudara boleh bayangkan, Yesus melakukan segala mujizat itu with the power of Holy Spirit. Nah, sekarang Holy Spirit-nya itu dikasihin kepada kita di dalam diri kita. Kalau saudara buka Roma 8 ayat 11, nggak usah kita baca karena kita nggak ada waktu. Di Roma 8 ayat 11, silahkan boleh catat aja. Itu menjelaskan bahwa the spirit, or roh yang di dalam Yesus itu sama persis dengan roh yang ada di dalam kita sekarang. Oh, this is amazing. Holy Spirit-nya itu sama. Sama. Jadi roh yang memampukan Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang tuli, itu persis, ya roh itu sekarang diberikan kepadamu dan aku. Bukan di luar, tapi di dalam, in you. Makanya Yesus bisa ngomong di Yohanes 14, the things that I do, you will do even greater than that. Engkau akan melakukan juga perkara-perkara pekerjaan yang kulakukan bahkan lebih besar. Karena aku pergi kepada Bapa. Loh kok bisa Tuhan?
I'm just a man, Lord. Bagaimana bisa aku melakukan pelayanan seperti yang Engkau lakukan? Karena bukan kuasamu, tapi roh yang ada di dalammu yang akan melakukan. Gitu. Maka kalimat itu menjadi valid. Karena apa? Karena rohnya diberikan di dalam kita. Di dalam, ingat saudara. Bukan di luar, di dalam. He will never leave you nor forsake you. Tetap di situ terus. Nah, ini fakta yang luar biasa yang kita harus tahu. Satu, yang kedua kita harus ingat. Karena the problem is kalau kita gini, bayangkan saudara kalau saudara diberikan sesuatu yang luar biasa, tapi ternyata saudara tidak tahu bahwa saudara telah diberikan itu, maka kita tidak mendapatkan manfaatnya. Nangkap maksudnya saudara? Ya. Kita diberikan sesuatu yang luar biasa, tapi kalau kita tidak tahu, maka manfaatnya kita tidak dapat. Gitu. Nah, fakta-fakta luar biasa Alkitab ajarkan. Kalau kita nggak tahu, kita nggak dapat manfaatnya. Musuhmu tahu. Siapa musuh kita? The devil. Dia tahu. Oh yes, dia tahu. Dan dia berharap saudara dan saya tidak tahu. Gitu. Nah, satu. Yang kedua, problemnya adalah jika tahu tapi lupa alias tidak sadar. Tidak nyadar. Nah, kita akan lihat apa sih dengan Roh Kudus diberikan pada diri kita, kenapa dan apa yang bisa kita lakukan. Untuk apa Roh Kudus harus diberikan kepada diri kita. Ya, ingat ya, tadi rohnya itu sama persis. Nah, yang berikutnya adalah Roh Kudus menjadi satu dengan roh kita. 1 Corinthians 6:17 ya, itu menjelaskan 1 Korintus 6 ayat 17 ya. He that is joined unto the Lord is one spirit with him. Dikatakan 1 Corinthians 6:17. 1 Korintus 6:17. Silakan saudara catat aja. Itu mengatakan he that is joined unto the Lord is one spirit. Makanya dikatakan nggak bisa dipisahkan. The spirit is in you and will never leave you. Oke? Nah, ini sudah luar biasa. Nah, kita lihat. Kita lihat sekarang. Apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus lakukan? We learn from Jesus. Apa yang Yesus lakukan? Dia dia pelayanan dia tiap hari keliling, melayani, ya melayani, menyembuhkan orang sakit, memberi makanan. Kalau kita baca di Alkitab, Matthew, Mark, Luke, and John, paling banyak pelayanan dia apa? Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. 4 itu. Makanya dia bilang sama muridnya, you raise the dead, you cleanse the lepers, you heal the sick, you cast out demons. Ya, mengusir setan. Nah, dia berharap kita melakukan yang sama, saudara. Makanya kita dikasih rohnya. Roh Kudus itu kayak engine. Kayak mesinnya dikasih. Mesin yang sama di dalam Yesus dikasihin ke dalam kita sekarang. Gitu. Supaya apa? Supaya we can do the ministry of Christ. Pelayanan Kristus. Seperti yang dilakukan Yesus. Oke, let's go to John 7:38. Boleh silakan. Yohanes 7:38. John 7:38. Nah, Yesus sekali lagi bicara di depan murid-muridnya tentang Roh Kudus. John 7:38 boleh Pak Arifin? Iya. Oke, I gotta quick. I'm gonna be quick. Oke. Yohanes pasal 7 ayat yang ke-38, demikian firman Tuhan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yes. Barang siapa percaya kepadaku. Ini Yesus yang ngomong loh. He that believes in me, ya, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya, out of his heart, out of his innermost being shall flow rivers. Versi New King James. Rivers, bukan river. Rivers, plural. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran, bukan aliran, tapi aliran-aliran kehidupan. Nah, kalau saudara baca ayat selanjutnya, dia bilang begini, this he spoke concerning Holy Spirit that is not yet given. Jadi yang dimaksudkan aliran-aliran kehidupan, gini. Dari kalimatnya, Yesus kan ngomong gini, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Nah, coba saudara simak baik-baik. Dari kalimatnya, itu alirannya itu keluar apa masuk? Keluar apa masuk? Keluar.
keluar. Karena dikatakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Apa itu aliran-aliran kehidupan? That is the Holy Spirit, the anointing of Holy Spirit. Nah, coba bayangkan, apa bisa kita mengalirkan sesuatu keluar dari dalam hati kita jika sebelumnya belum ditaruh sumbernya? So what is the source? Sumbernya itu apa? Holy Spirit. Holy Spirit. Engine-nya tadi, Holy Spirit dikasih di dalam kita, maka sebagai orang percaya kita bisa mengalirkan keluar. Saya ulang sekali lagi. Rohnya diberikan sebagai sumber di dalam diri kita, maka dari dalam diri kita kita bisa mengalirkan keluar. Untuk apa? Pertanyaannya begitu, untuk apa? Gimana Yesus melayani? Dia kalau mau nyembuhin orang sakit, ada orang orang buta datang misalnya kepada orang buta datang kepada Yesus, orang, "Guru, Tuhan, aku buta, aku ingin melihat." Oke, melihatlah. Orang tuli, terbukalah. Orang lumpuh bangkit dan berjalan, bahkan orang mati lah. Kita semua tahu itu. Miracle after miracle. Bahkan orang sakit kusta yang dahulu itu dianggap yang udah paling parah atau dianggap sebagai kutukan. Tahir. Yesus menjamah, ya, contoh Yesus menjamah orang kusta itu nggak boleh zaman dulu, nggak boleh. Apalagi dia seorang rabi. Kenapa? Seorang rabi itu menjamah orang kusta tidak boleh. Dekat orang kusta nggak boleh, dekat mayat nggak boleh. Kenapa? Karena orang kusta itu dianggap najis. Barang siapa menyentuh orang kusta, maka orang tersebut menjadi najis. Itu zaman dulu begitu. Tapi yang dilakukan Yesus, sama dia disentuh. Apa yang terjadi? Pada saat dia menyentuh orang kusta yang najis, harusnya menurut hukum Taurat, Yesus menjadi najis. Tapi apa? Tidak. Justru apa yang di dalam Yesus, itu yang mengalir keluar, menyentuh orang kusta. Bukannya apa yang di dalam orang kusta itu masuk ke dalam Yesus, ya. Kan hukum Taurat berkata gitu, kalau engkau menyentuh yang najis, maka engkau menjadi najis. Tanda kutip ketularan. Tapi ini terbalik. Yesus menyentuh orang kusta, maka yang di dalam Yesus itu yang mengalir. Akibatnya apa? Dia sembuh. Apa itu yang mengalir? Life, life, Holy Spirit. Nah, dia bilang, barang siapa tadi barusan kita baca John 7:38, barang siapa percaya kepada Aku seperti yang kitab suci katakan, dari dalam hatinya akan mengalir, keluar berarti itu akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Gitu. Itu yang terjadi sama Yesus. Dia cuma jamah, maka dari dalam dirinya the power, the engine itu yang mengalirkan sesuatu. Problemnya, kita bicara problemnya apa? Sebuah aliran itu bisa jadi tidak mengalir keluar biasanya. Kalau cuma misalkan kita di rumah ada sebuah keran lah katakanlah. Keran itu kalau dibuka airnya pasti ngalir saudara. Ya. Tapi terkadang tiba-tiba saudara misalkan mendapati saudara buka keran airnya nggak ngalir. Kenapa kira-kira? Karena mampet, tersumbat. Oke, nangkep ya? Karena tersumbat. Apa yang biasanya menyumbat? Kotoran. Nah, saudara bayangkan, kalau Yesus bilang dari dalam dirimu akan mengalir aliran kehidupan. No, this is aliran kehidupan loh, life. Maka itu bisa kita sumbat jika hati kita kotor. Apa itu kotoran? Salah satu, khawatir, takut, unbelief. Itu kotoran, saudara. Itu yang akan menyebabkan yang dari dalam diri kita tidak bisa keluar, alias mampet, macet, menyumbat. Nah, bayangkan saudara, kita ditaruh di kiri kanan kita banyak orang perlu pertolongan. Tapi kita, orang yang punya Holy Spirit, apa yang bisa kita lakukan? Saya sering ambil ilustrasi seperti ini. Jika misalkan setiap kita atau salah satu dari kita ada di tempat umum lah, apa di sekolah, apa di tram atau di kereta, tiba-tiba jarak 5 meter ada seorang kerasukan setan. Dan saat itu ada saudara di situ. Saudara tahu, saudara lahir baru, you know that the Holy Spirit is in you. Apa yang saudara akan lakukan? Apakah saudara akan datang dan berkata, dalam nama Yesus, aku lepaskan kau dari kuasa jahat.
setan dalam nama Yesus, you get out of this person. Atau kita tidak berbuat apa-apa, atau aduh gimana ya, apa kita hanya melihat. Nah itu mungkin jadi refleksi kita. Padahal kita tahu di dalam kita ada Roh Kudus dan aliran itu bisa keluar. Atau kita, aduh, saya tahu nih, saya harus bebaskan orang ini, tapi aduh gimana ya, tadi pagi saya lupa berdoa. Aduh tadi malam saya lagi gimana ya, saya lagi bertengkar sama keluarga saya, sama istri saya. Aduh gimana ya? Nangkep maksud saya? Menyumbat. Sesuatu yang kotor akan menyumbat aliran itu. Kita ditempatkan di komunitas kita untuk kita menjadi pengaruh buat orang lain di sekeliling kita. Untuk menolong orang, apakah itu orang sakit atau orang menderita. Kenapa? Holy Spirit is in us. In us, di dalam kita. Gitu loh. Sama seperti karunia-karunia roh, 9 karunia roh. Itu kalau diberikan kepada kita, itu kan yang menikmati orang lain. Kalau saudara punya karunia healing, yang menikmati orang lain toh. Gitu. Seperti layaknya sebuah fruit, buah. Buah itu dihasilkan oleh sebuah pohon. Tapi yang menikmati bukan pohonnya, tapi orang lain. Yang makan buah itu adalah orang lain, bukan pohonnya. Kita diberi Holy Spirit, diperlengkapi dengan engine yang sama persis seperti Yesus. Supaya kita bisa melakukan the ministry of Christ. Pelayanan seperti yang Kristus lakukan. Gitu. Harus nyadar. Oke, sampai jam berapa ini ya ngomong-ngomong? Ntar keterusan takutnya. Pak Adam, sampai jam berapa? Mungkin 8.30, Pak. Cukup nggak, Pak? Oke, I'll be quick. Cukup banget. Saya ngebut ya. Oke, satu contoh saudara, satu contoh. Petrus itu nelayan. Orang biasa. Petrus nelayan sama Yohanes, nelayan, orang biasa. Kalau saudara buka di Kisah 3, Kisah Rasul 3. Saya kasih ilustrasi. Saudara pasti pernah dengar cerita ini. Petrus sama Yohanes, ini cerita setelah Yesus disalib, ya. Mereka sudah lahir baru, berarti apa? Holy Spirit sudah ada di dalam mereka. Suatu saat Petrus sama Yohanes baru mau berdoa, jam doa siang, menuju bait suci. Di depan pintu gerbang bait suci ada orang lumpuh sejak lahir. Lumpuh sejak lahir berarti belum pernah jalan. Ya, saudara boleh baca dari kisah Rasul 3 dari ayat 1. Nanti silahkan baca. This is amazing story. Ini cerita yang luar biasa. Ini Petrus sama Yohanes. Jam doa dia baru mau berdoa, berarti apa? Belum doa. Karena di jelas-jelas Alkitab bilang mereka baru mau doa. Ya, tiba-tiba di pintu gerbang bait suci ada orang lumpuh sejak lahir. Ya, orang lumpuh itu meminta sedekah, alms. Ya, di depan pintu. Banyak orang lewat. Nah, tiba-tiba Petrus lewat. Ya, tentunya orang lumpuh itu berharap dapat apa? Dapat uang karena itu yang dia butuhkan. Petrus ngomong begini. Ya, Kisah 3 ayat 6, saudara boleh lihat. Petrus ngomong begini, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang aku punya, aku berikan kepadamu. In the name of Jesus of Nazareth, bangkit dan berjalanlah. Nah, saudara bayangkan, ini Petrus, orang biasa, lahir baru, ada Roh Kudusnya, tidak berbeda dengan saudara dan saya. Dia bilang, emas dan perak aku tidak punya, tapi yang ada padaku. Garis bawah itu, what I have. Petrus bilang, apa yang ku punya. Dia tidak bilang apa yang Yesus punya. No, dia tidak bilang apa yang Tuhan punya. Dia bilang, what I have. It's in your Bible. Silakan baca. Oke. Buka. Kisah 3 ayat 6. Ya, silakan. Boleh, satu orang. Anyone. Kisah 3 ayat 6. Oke, baik. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi
apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah itu dia. Oh, berani-beraninya si Petrus bilang apa yang aku punya. Itu kalau waktu itu, jika dia ngomong gitu, tiba-tiba ada orang Farisi yang dengar, mungkin dia dianggap blaspheming. Gak boleh, apa yang aku punya. Dia yakin banget, dia punya apa di dalam dirinya. Dia bisa, aku berikan kepadamu. What I have, I give you. Apa itu yang dikasihin? Apa yang dikasih Petrus? Bukan emas dan perak, karena dia bilang, aku nggak punya emas perak. Orang itu minta sedekah, dia lumpuh. Tapi Petrus memberikan yang lebih baik. What I have. Apa yang dia punya? Life of Jesus. Holy Spirit tadi, alirannya itu dia punya. Reverse-nya itu dia punya. Maka dia bilang, ini aku kasih. Dan dia bilang, aku punya. Dia bukan bilang apa yang Yesus punya loh. Enggak, berarti apa? Titik itu Petrus yakin, seyakin-yakinnya. Dia punya itu, dan dia yakin dia bisa alirkan kepada orang lain. Dan kita tahu ending ceritanya. Oh, orang itu bangkit. Ini orang belum pernah jalan dari lahir. That is amazing. Petrus orang biasa. Sama seperti saudara, sama seperti saya. Lahir baru, yes. Ada Holy Spirit, yes. Dia bisa lakukan itu. Harusnya kita bisa, harusnya. Itu loh. Itu yang bisa dilakukan jika kita tahu, kita yakin ada Roh Kudus. Holy Spirit is the power. Bahkan yang menggerakkan Yesus itu Roh Kudus yang di dalamnya itu yang membuat Yesus bisa membangkitkan orang mati dan seterusnya. Nah, kalau saudara dibaca, Paulus pun mengalami itu semua luar biasa. Petrus, Yohanes, Paulus. Jadi kisah-kisah seperti itu banyak terjadi. Nah, sedikit mundur. Ya, tadi kita belajar pada saat Yesus sebelum naik salib, Roh Kudus belum bisa dicurahkan. Kenapa? Karena tidak satupun manusia yang kudus. Ya, Roh Kudus, Holy Spirit hanya bisa di tempat holy. Ya, semua manusia dari zaman Adam karena dosa manusia, maka semua manusia jatuh ke dalam dosa dengan status tidak kudus. Maka untuk menguduskan manusia diperlukan the blood of Jesus. Makanya setelah Yesus naik salib, darah tercurah, baru Roh Kudus bisa diturunkan. Ya, seperti itu. Makanya tadi waktu Yesus bilang, yang kita baca di depan, Yohanes 14, Yohanes 15, dia baru menjanjikan. Ya, baru menjanjikan. Ya, tanpa Roh Kudus, dan ini penting banget, kita harus ingat, saudara. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Seperti judul bahasan malam ini, mengapa kita perlu Holy Spirit? Karena without Holy Spirit, saudara dan saya sampai satu titik pasti menyangkal Yesus. Seberapapun baik perbuatan kita, seberapapun kuatnya kita, without Holy Spirit, satu titik kita pasti meninggalkan Yesus. Mungkin ini gak enak, saudara. Tapi hanya Roh Kudus yang membuat kita bisa berkata Jesus is Lord. Tanpa Roh Kudus nggak bisa, nggak ada harapan, tidak ada. Only by Holy Spirit. Ya, karena Alkitab pun berkata di Hosea 4 ayat 6, Alkitab berkata gini, not by might, not by power, but by my spirit. Bukan dengan kekuatan dan keperkasaanku, tapi karena rohku, kata Tuhan. Maksudnya apa? Saudara ingat, 12 rasul saat Yesus di bumi, 12 rasul itu jalan bareng bersama Yesus setiap hari, tinggal bareng, makan bareng. Mereka adalah orang terdekat dengan Yesus. Mereka lihat setiap mujizat demi mujizat, bahkan Yesus membangkitkan orang mati itu di depan mata mereka. Dahsyat, mereka lihat. Nggak ada orang lain yang sedekat itu sama Yesus, kecuali 12 rasul itu. Begitu dekatnya dengan Yesus. Mungkin 24 jam tinggal bareng. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ingat ya, mereka belum ada Roh Kudusnya. Yesus belum mati. Apa yang terjadi? Begitu Yesus ditangkap,
Semua lari. Semua meninggalkan Yesus. Petrus, sebelum Yesus ditangkat, Simon Petrus bilang begini, Guru, meskipun mereka meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku siap mati bagimu. Itu Petrus ngomong gitu. Tapi tidak sampai 2 jam habis itu, Petrus menyangkal Yesus. Oh saudara, Petrus pada saat dia ngomong, Guru, meskipun mereka meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku siap mati bagimu. Itu dia serius. Dia serius, dia benar-benar mengasihi Yesus, dia serius. But he's got no power. Dia tidak punya kuasa untuk berdiri, bahkan untuk memenuhi janjinya. Dia baru ucapkan sama Yesus, dia nggak punya kuasa itu. Kenapa? There is no Holy Spirit inside of him. Belum. Tapi setelah dia lahir baru, setelah Yesus naik salib, Yesus turun, ya, Yesus muncul lagi, Roh Kudus dicurahkan. Petrus bangkit dan berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dia tidak takut mati. Dia di penjara, jalan terus. Paulus di penjara, jalan terus. Nggak ada yang takut mati. Tapi sebelumnya, mereka udah lihat begitu luar biasa mujizat. Tapi tidak ada kuasa. Without Holy Spirit, nggak ada harapan. Sama, kita demikian saudara. Jadi kenapa kita perlu Roh Kudus? Supaya kita bisa mengakui dari mulut kita, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is Savior. Itu Roh Kudus. Itu Roh Kudus. Tanpa itu nggak bisa. Nah tentunya ada beberapa pengalaman dengan Roh Kudus. Satu adalah born again, kita dipenuhi Roh Kudus. Lalu ada yang namanya baptism of Holy Spirit. Ya, itu 2 hal yang berbeda. Saya nggak ada waktu untuk mengupas itu. But intinya yang kita akan pelajari malam ini adalah without Holy Spirit kita nggak ada harapan, saudara. Ya, Holy Spirit is the Spirit of God. Ya, oke, saya akan tutup 2 ayat terakhir. Oke, Ephesians 1:13. Ephesians 1:13. Boleh silakan, Pak Arifin. Ephesians 1:13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Yes. Di dalam Dia kamu dimateraikan oleh Roh Kudus. Sealed by Holy Spirit. Dimateraikan oleh Roh Kudus. Nah, boleh saya tanya, materai itu untuk apa sih sebetulnya, saudara? Sesuatu diberi materai itu tujuannya apa? Ditandai, dibikin legal. Exactly, supaya sah, supaya legal. Ditandain, diberi sealed supaya legal. Ya. Holy Spirit adalah materaimu dan aku yang menandai bahwa engkau dan aku, oh this is amazing, engkau dan aku milik Kristus. Itu Holy Spirit tandanya, materainya itu Holy Spirit. Ayat yang berkata, ya, Ephesians 1:13. Kau mendengar firman, percaya engkau dimateraikan oleh Holy Spirit. That's amazing. Satu lagi, Ephesians 4:30. Terakhir, saudara. Oke, Efesus pasal 4 ayat 30 demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, yang telah memateraikan kamu. Bukan yang akan memateraikan. Yang telah. Berarti kau dan aku sudah dimateraikan. Sealed. Ditandain. Legal. Sah. Engkau milik Kristus. Berarti apa? The devil cannot touch you. Tidak boleh ada
pihak-pihak lain yang akan mengambil keuntungan darimu. Kenapa? Karena ditandai oleh Holy Spirit. Oke, saya rasa sekian aja. Kita tutup sebelum kita kembalikan ke Pak Arifin, Pak Adam. Let us pray. Okay, Father, we give you thanks, we give you praise, we give you glory for everything that you have given to us. Thank you, Father, through your Holy Spirit, that you yourself that have taught us so that we can understand even the hidden things of God. Thank you. Now, as we go to our separate way, we believe that you are with us because your Spirit is in us, not only with us, but in us. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Let your name be glorified always, be magnified always in our life, because only you are worthy to receive glory, praise, and honor from now and forever. Dan buat semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Glory to God. Amin. Luar biasa. Thank you Amin. Pak Terima Bernard. kasih Pak Bernard.